Saat itu, Eka tidak percaya. Ternyata, pertemuan dengan Erna di Ranukumbolo adalah pertemuan terakhir. Kemudian, Eka meluk Erna beserta kain kafan yang dipakainya. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Yang sudah mati, tidak akan bisa hidup lagi. Terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Rasa sedih tentunya tidak dapat dihindari ketika hidup di tempat suatu musibah. Namun perasaan sedih yang berlarut-larut pastinya bukan menjadi solusi terbaik. Ulurkan tangan kalian dan bantulah mereka. Sesungguhnya kamu akan mendapatkan pahala dari hal itu. Mari bantu saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana erupsi Gunung Semeru. Donasi bisa dikirimkan melalui rekening di bawah ini. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, mari sama-sama kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana erupsi Gunung Semeru agar tetap kuat dan tabah atas musibah yang sedang menimpa mereka. Semoga saudara-saudara kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu, tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.676 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Gunung Semeru sendiri berada di kawasan TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Secara administratif, gunung ini terletak di antara dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa yang ditulis pada kitab kuno Tantu Pagelaran, pada dahulu kala Pulau Jawa itu mengambang di lautan yang luas, terombang-ambing, dan senantiasa berguncang. Kemudian, para dewa memutuskan untuk memakukan Pulau Jawa dengan cara membinakan Gunung Meru di India ke atas Pulau Jawa. Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa, menggendong gunung besar itu di atas punggungnya. Sementara Dewa Brahma menjelma menjadi seekor ular panjang yang membelit tubuhnya pada gunung dan sehingga gunung tersebut dapat diangkut dengan aman. Dalam agama Hindu, ada kepercayaan tentang Gunung Semeru, yaitu dianggap sebagai rumah tempat bersemayamnya dewa-dewa dan sebagai sarana penghubung di antara bumi dan juga kayangan. Menurut masyarakat orang Bali atau menurut orang Bali, Gunung Semeru dipercayai sebagai Bapak Gunung Agung. Upacara sesaji kepada para dewa di Gunung Semeru dilakukan oleh orang Bali. Upacara tersebut hanya dilakukan setiap 8-12 tahun sekali. Hanya pada waktu orang menerima suara gaib dari Gunung Semeru. Selain upacara sesaji, orang Bali sering datang ke daerah Gua Widodaren untuk mendapatkan tirta suci.
Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini, atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Eka ketika mendaki ke Gunung Semeru pada tahun 2013. 8 yang lalu, Eka harus kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Dia adalah Erna. Gadis cantik yang waktu itu masih berusia 20 tahun. Gak jauh dari umurnya Eka yang masih 21 tahun. Eka kenal dengan Erna sejak mereka masih duduk di bangku sekolah. Dan Eka berniat meminangnya setelah mereka sama-sama menyelesaikan pendidikan S1. Erna pernah bilang kepada Eka bahwa ia mempunyai sebuah keinginan yang belum terwujud, yaitu mendaki ke Ranukumbolo di Gunung Semeru. Kedekatan mereka berdua sudah berjalan sekitar 3 tahun. Dan pada suatu hari, tiba-tiba Erna nelpon ke Eka untuk mendaki ke Gunung Semeru. Mendengar ajakan itu, Eka yang sudah terbiasa mendaki memberitahu satu hal kepada Erna, bahwa mendaki gunung tidak semudah yang ia bayangkan. Apalagi gunung yang ingin didakinya adalah Gunung Semeru. Di sisi lain, Erna belum pernah bergelut di dalam dunia pendakian karena fisiknya yang cukup lemah. Tapi apalah daya, Eka harus menepati janjinya. Sebelum mereka berdua berangkat, Eka meminta kepada Erna untuk melatih fisiknya dulu. Hal ini bertujuan supaya nggak kaget dengan jalur pendakian yang akan mereka lalui. Setelah 2 hari sebelum hari pemberangkatan, Eka datangin rumahnya Erna untuk meminta izin pada kedua orang tuanya dan mengajak Erna pergi camping bersama teman-teman kampusnya. Saat itu, Eka gak berani bilang jujur. Karena Eka tahu kalau bilang akan mendaki gunung, pastinya orang tuanya Erna tidak mengizinkan. Dan semua itu Eka lakukan demi Erna yang pengen sekali mendaki ke Gunung Semeru, terutama menikmati keindahan Ranukumbolo. Setelah meminta izin pada orang tuanya Erna, akhirnya mereka diizinkan. Tapi dengan satu syarat, Eka harus menjaga Erna selama acara camping itu. Mendengar orang tuanya mengizinkan, Erna terlihat sangat senang. Tapi dalam hati Eka itu berbeda. Setelah itu, Eka mengajak Erna keluar ke sebuah kafe untuk ngasih tahu tentang apa saja yang harus dia siapkan selama pendakian nanti. Singkat cerita, 2 hari kemudian mereka berangkat. Eka menyebut Erna ke rumahnya dan berpamitan dengan kedua orang tuanya Erna. Sebelum berangkat, ibunya Erna ini ngomong, "Duk, kalau pulang mama nitip belikan buah apel ya." Kemudian mereka berdua menuruti permintaan beliau. Dan saat pagi itu, mereka bergegas berangkat menuju Ranupani. Dalam perjalanan menuju Ranupani, sesekali Eka nanya kepada Erna tentang kondisi fisiknya Erna. Dan dia bilang tidak ada masalah. Mendengar itu, Eka merasa khawatir. Kemudian mereka terus berjalan menuju ke desa Ranupani. Sesampainya di desa Ranupani, Eka langsung menuju pos pendaftaran untuk mengurus perizinan selama 3 hari. Setelah selesai makan, mereka bergegas memulai pendakian agar
sampai di Ranukumbolo tidak terlalu malam. Di awal-awal perjalanan, Erna tersenyum bahagia sambil sesekali berbuat usil kepada si Eka. Eka tahu kalau Erna benar-benar sangat senang dalam perjalanan kali ini. Singkat cerita, karena Eka ngelihat Erna udah kelelahan, mereka pun istirahat dulu di pos 2. Dan di pos 2 ini, mereka makan beberapa cemilan serta membuat teh hangat. Wajah ceria Erna yang sebelumnya terlihat, sekarang sudah tidak terlihat lagi. Eka tahu kalau Erna pasti sangat kelelahan, karena ini adalah pengalaman pertamanya untuk mendaki gunung. Saat itu, Eka mencoba menghibur Erna agar ia bisa ngeliat wajah cerianya lagi. Tapi gak tahu kenapa, senyuman Erna kali ini merasa ada sesuatu yang aneh. Setelah 1 jam istirahat di pos 2, mereka melanjutkan perjalanan dengan sangat pelan. Dan saat perjalanan itu, sesekali Eka berbuat usil kepada Erna. Hal ini bertujuan agar Erna tidak merasa capek. Berjalan dengan sangat lambat, saking lambatnya, mereka baru sampai di pos 3 setelah waktu maghrib. Eka memaklumi keadaan si Erna yang memang fisiknya sangat lemah. Setiap beberapa langkah, kemudian berhenti. Dan begitu pun seterusnya. Kalau capek gak usah diterusin ya, kita balik turun aja gak apa-apa. Udah sampai di sini, masa mau balik turun? Ya kalau emang gak kuat? Kamu tenang aja, aku masih kuat kok. Gak lama kemudian ketika mereka lagi duduk, tiba-tiba Erna menggigil kedinginan dan nafasnya yang sangat ngos-ngosan. Melihat itu, Eka sangat panik dan segera merangkul pundaknya. Kemudian Eka ngambil jaket di dalam ranselnya dan langsung dipakai ke tubuhnya Erna. Tapi tetap saja dia atau Erna tetap menggigil kedinginan. Semakin lama wajahnya itu terlihat sangat pucat. Keadaan itu membuat Eka benar-benar sangat panik. Lalu Eka ngambil matras dan semua peralatan masak untuk bikin teh hangat. Tapi ketika Eka lagi sibuk nyalain kompor, seketika Erna jatuh dari duduknya dengan keadaan kaku dan nafasnya yang ngos-ngosan. Melihat itu, Eka langsung segera meraih badan Erna dan menidurkan di pangkuannya. Saat itu, Erna hanya melotot dengan nafasnya yang semakin ngos-ngosan. Eka mengira Erna ini kesurupan, tapi Eka nggak mau berpikiran negatif. Saat itu, Eka berharap ada pendaki lain yang lewat agar bisa meminta bantuan. Tapi gak terlihat satupun pendaki. Kemudian Eka membongkar isi ranselnya dan mencari obat-obatan yang sudah Eka siapkan. Tapi hanya minyak kayu putih yang menurut Eka berguna. Saat itu Eka mengoleskan ke bagian lehernya Erna. Tapi keadaan malah justru sebaliknya. Sekujur tubuhnya membujur kaku seperti membeku. Kemudian Eka membuka ranselnya Erna dengan tujuan untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan. Dan di situ Eka menemukan sebuah alat oksigen. Lalu Eka langsung mengambilnya dan memberikan ke Erna. Syukurlah, setelah memakai alat oksigen itu, keadaan Erna sudah sedikit membaik. Tubuhnya yang tadinya kaku, sekarang sudah lemas. Dan nafasnya sudah tidak seperti sebelumnya. Lalu Eka lanjut membuatkan teh hangat untuk si Erna. Setelah teh sudah jadi, Eka meminta Erna untuk meminumnya dan menanyakan tentang penyakit yang diderita. Dan kejadian itu membuat Eka tahu satu hal, bahwa Erna menderita penyakit asma.
Eka sangat menyesal sudah nurutin kemauan Erna untuk mendaki gunung. Dan yang lebih menyesal lagi, setelah sekian lama mereka pacaran, Eka baru tahu tentang penyakit yang diderita oleh si Erna. Malam itu, Eka putuskan tidak melanjutkan pendakian dan bermalam di pos 3 sambil nunggu pagi. Tapi Erna masih tetap dengan keinginannya, yaitu ingin melihat keindahan Danau Ranukumbolo. Tolong turuti permintaan aku. Aku ingin menyimpan kenangan ini seumur hidup. Ya udah, kita lanjut lagi besok. Malam ini kita istirahat di sini dulu ya, biar kondisi kamu kembali fit. Akhirnya, malam itu mereka berdua bermalam di pos 3. Tapi Eka justru nggak bisa tidur nyenyak karena takut terjadi apa-apa dengan si Erna. Singkat cerita, pagi pun tiba. Setelah bangun, Eka melihat kondisi Erna. Sepertinya tidak ada masalah. Lalu, Eka segera masak untuk mereka berdua. Setelah masakan itu sudah matang, Eka bangunin si Erna dan mengajaknya untuk makan. Kita balik turun aja ya, ke Ranukumbolonya lain waktu aja. Aku mau ke Ranukumbolo. Tapi kan kondisi kamu kayak gini. Aku udah sehat kok, beneran. Akhirnya, dengan berat hati, Eka nurutin kemauannya si Erna untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Danau Ranukumbolo. Setelah mereka selesai makan, membereskan semua peralatan, kemudian lanjut berjalan. Di sepanjang perjalanan menuju Danau Ranukumbolo, Eka ngeliat Erna berbeda dari kemarin. Dia itu terlihat lebih pendiam. Saat itu, Eka mencoba menghiburnya agar wajah cerianya Erna bisa kembali lagi. Setelah beberapa menit berjalan, dari sebelah kiri tampaklah Danau Ranukumbolo yang biru dan sangat indah. Sesampainya di tepi danau, Eka langsung mendirikan tenda. Dan saat itu, mereka bermalam di Danau Ranukumbolo. Yang Eka khawatirkan adalah penyakit asmanya Erna kambuh lagi. Tapi untungnya tidak. Jadi, Eka bisa sedikit lebih tenang. Pagi harinya, mereka berdua turun dan meninggalkan Danau Ranukumbolo. Selama perjalanan turun itu, Eka ngeliat Erna lebih banyak diam dan juga melamun, seperti menyembunyikan rasa sakitnya. Tapi Eka berusaha tetap menghiburnya. Erna, kamu baik-baik aja kan? Iya, aku baik-baik aja kok. Kalau capek atau sakit, bilang ya, jangan diem aja. Iya. Singkat cerita, sampailah di Ranupani sekitar jam 12 siang. Saat itu, mereka makan di warung tempat mereka makan kemarin sebelum naik itu. Setelah mereka makan, mereka langsung pulang kembali ke rumah. Dan sekitar jam 4 sore, sampailah di rumah si Erna. Saat itu, Eka langsung pamit dengan kedua orang tuanya Erna dan kembali untuk pulang ke rumah. 2 hari setelah pulang dari pendakian, Eka ini mendapat kabar bahwa Erna masuk rumah sakit karena penyakit asma yang dideritanya semakin parah. Mendengar kabar itu, Eka langsung menuju rumah sakit. Tapi belum sempat Eka berangkat, tiba-tiba saudaranya Erna ini nelpon dan memberi kabar bahwa Erna telah berpulang untuk selamanya. Saat itu Eka tidak percaya. Ternyata pertemuan dengan Erna di Ranukumbolo adalah pertemuan terakhir. Saat itu Eka hanya bisa diam dan otaknya dipenuhi dengan sejuta rasa bersalah. Eka tidak menyalahkan siapapun. Eka ini hanya menyalahkan dirinya sendiri. Sore itu, Eka pergi ke rumah Erna. Dan sesampainya di rumah Erna, Eka melihat
Erna lagi dikerumuni banyak orang. Kemudian Eka meluk Erna beserta kain kafan yang dipakainya. Singkat cerita, tak terasa 1 bulan lamanya Erna meninggalkan mereka semua. Dan selama 1 bulan itu Eka menjalani hari-hari dengan penuh rasa bersalah. Andaikan saja aku tahu kalau Erna mempunyai riwayat penyakit itu, pasti aku tidak akan menerima ajakan ke Danau Ranukumbolo. Setelah 40 hari kepergian Erna, Eka berniat kembali ke Danau Ranukumbolo dengan tujuan ingin mengenang masa-masa terakhir mereka bersama. Keesokan harinya, Eka pun berangkat ke Ranupani. Eka sengaja untuk tidak mengajak siapapun, karena Eka ingin mencari suasana yang benar-benar damai di alam. Selama perjalanan di Ranupani, Eka menyempatkan singgah di beberapa tempat yang dulu pernah Eka singgahi bersama si Erna. Dengan seperti itu, Eka bisa mengobati rasa rindunya kepada si Erna. Singkat cerita, Eka sampai di Ranupani. Saat itu, Eka mampir di sebuah warung makan yang dulu pernah Eka singgahi bersama almarhum Erna. Setelah makan, Eka langsung memulai pendakian. Entah kenapa, di sepanjang perjalanan itu, rasanya itu sangat berbeda. Eka ini merasa seperti tidak berjalan sendirian, melainkan ada Erna di sampingnya. Mungkin itu hanya perasaan Eka saja, karena ia masih belum bisa melupakan si Erna. Setelah kurang lebih 4 jam berjalan, akhirnya Eka ngeliat pos 3 sudah di depan mata. Pos 3 ini adalah sebuah tempat yang menyimpan sejuta rasa bersalah. Setelah sampai di pos 3, Eka ini ngeliat ada seorang pendaki wanita yang lagi duduk. Sendirian aja, Mas. Mana rombongannya? Iya mbak, saya sendiri. Mbaknya sendiri mana rombongannya? Saya juga sendiri kok, Mas. Kemudian Eka duduk di dekat wanita tersebut serta mengobrol dengannya. Nama wanita itu adalah Tia. Entah kenapa, ketika Eka duduk dan ngobrol dengan Tia, hatinya terasa sangatlah nyaman. Dan gak lama kemudian, Tia ini ngajak jalan bareng menuju Danau Ranukumbolo. Sekitar jam 7 malam, mereka sampai di Danau Ranukumbolo. Saat itu, Eka langsung mendirikan tendanya. Kemudian, membantu Tia mendirikan tendanya. Tenda mereka itu dengan posisi saling berhadapan. Setelah tenda sudah berdiri, pada malam itu, Eka dan Tia duduk santai di depan tenda sambil menikmati udara dingin Danau Ranukumbolo. Saat malam itu, perasaan Eka semakin yakin bahwa Tia adalah orang yang tepat sebagai pengganti Erna yang sudah tenang di alam sana. Dan di sisi lain, hobi mereka berdua itu sama, yaitu sama-sama mendaki gunung. Tia, kamu kok berani banget sih mendaki sendirian? Aku lebih suka ketenangan daripada keramaian. Memangnya orang tua kamu nggak khawatir kalau kamu naik gunung sendiri? Orang tua aku udah percaya kok sama aku. Tapi aku pernah sekali berbohong sama mereka, hanya karena aku ingin kesini. Malam semakin larut. Eka mempersilahkan Tia untuk masuk ke dalam tendanya dan untuk beristirahat. Karena Eka kasihan melihat Tia yang sepertinya udah kedinginan. Ketika Tia masuk ke dalam tenda, Eka masih di posisi duduknya, yaitu di depan tenda sambil menikmati teh hangat yang belum habis. Malam itu, Danau Ranukumbolo terlihat sangat indah dengan dihiasi warna-warni lampu dari tenda pendaki lain. Pada malam itu, entah kenapa, semua tentang Erna telah hilang dari pikirannya si Eka. Mungkin secara tidak sengaja,
Tia berhasil membantu Eka melupakannya. Eka ingin mengubur dalam-dalam rasa kehilangan dan juga salahnya. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Yang sudah mati, tidak akan bisa hidup lagi. Setelah teh udah habis, Eka masuk ke dalam tenda. Dan saat di dalam tenda itu, Eka terus memikirkan tentang Tia. Andai saja itu benar, bahwa Tia memang sengaja dikirim oleh Tuhan sebagai pengganti Erna. Tapi semakin Eka memikirkan tentang Tia, Eka semakin teringat dengan Erna. Keesokan harinya, Eka terbangun dari tidurnya karena mendengar suara dari pendaki lain yang sedang melakukan aktivitasnya. Kemudian, Eka segera keluar dari tenda untuk menghangatkan tubuhnya. Karena saat pagi itu, kondisi Danau Ranukumbolo sangatlah begitu dingin. Setelah sampai di luar tenda, Eka melihat tenda Tia. Dan masih dalam keadaan tertutup. Mungkin ia belum bangun dan Eka ini sengaja tidak membangunkannya. Karena gak mau mengganggu waktu istirahatnya Tia. Kemudian Eka masak di luar tenda. Dan memasak lebih banyak karena sekalian untuk makan Tia juga. Setelah masakan hampir matang, Tia keluar dari tendanya dan ikut masak bersama si Eka. Ketika mereka lagi masak, Eka semakin yakin karena sikap dan tingkah laku Tia mirip sekali dengan Erna. Dan yang membuat Eka semakin yakin adalah makanan yang disukainya itu sama dengan almarhum Erna. Anehnya, kenapa Eka baru menyadari hal itu? Padahal sudah dari semalam Eka bersama si Tia. Tapi Eka tetap berpikir positif. Ya mungkin saja ini karena efek masih belum bisa melupakan Erna. Setelah selesai makan, mereka berdua berfoto-foto di dekat Danau Ranukumbolo. Dan setelah puas, mereka dan berencana untuk turun siang itu juga. Singkat cerita, setelah semua peralatan sudah di-packing dalam ransel, Eka dan Tia berjalan turun meninggalkan Danau Ranukumbolo. Dan di sepanjang perjalanan turun itu, Eka memperhatikan lebih jelas tingkah lakunya si Tia. Dan ternyata memang benar, itu benar mirip dengan si Erna. Dari cara berjalannya, nada bicaranya, dan makanan yang disukainya. Sampainya di pos 3, Tia mengajak Eka untuk istirahat dulu. Dan saat istirahat itu, tiba-tiba Eka teringat dengan sesuatu. Bahwa tempat yang diduduki oleh Tia sama persis dengan tempat di mana Erna pernah duduk di situ saat sedang sakit. Di sini Eka duduk di sebelah Tia. Kemudian Tia mengucapkan sesuatu. Eka. Mendengar perkataan itu, Eka langsung ngeliatin ke arah Tia. Di sini, Eka hanya bisa terdiam dengan sejuta kata. Lalu, Tia ngasih sesuatu ke Eka, yaitu alat oksigen milik Erna yang dulu pernah dipakainya ketika asmanya kambuh. Ini punya Erna yang dulu tertinggal di tempat ini. Sebenarnya kamu ini siapa sih? Dan bagaimana bisa kamu tahu tentang Erna? Kak, aku mohon kamu lupakan Erna. Karena itu hanya akan membebani pikiranmu. Dan ingat satu hal, bahwa Erna sudah tidak ada. Erna punya permintaan. Aku harap kamu mau menurutinya. Permintaan apaan? Nanti kalau kamu pulang, belilah sebuah apel dan berikan kepada orang tua Erna. Sekaligus sampaikan permintaan maafnya. Karena waktu itu dia sempat berbohong pada orang tuanya. Mendengar ucapan dari Tia, Eka langsung lemas. Karena Eka juga termasuk orang yang ikut berbohong kepada orang tua Erna.
Kemudian dia itu berdiri dan mengucapkan kata terakhir. Kuharap suatu saat kamu akan bisa menemukan pengganti Erna. Setelah wanita itu pergi, Eka mengingat kembali dengan apa yang sudah diucapkannya. Dan gak lama kemudian, Eka turun untuk menyusul wanita tadi. Tapi Eka udah gak ngeliatnya lagi dan entah kemana perginya. Eka pun melupakan sosok wanita tadi dan melanjutkan perjalanan turun hingga sampai di Ranupani. Selama perjalanan dari Ranupani ke rumah, Eka memikirkan semua perkataan dari wanita tersebut. Akhirnya, sepulang dari Ranupani, Eka memberanikan diri untuk langsung ke rumah orang tuanya Erna. Eka itu siap menanggung semua resikonya. Dan sesampainya di rumahnya Erna, Eka mengatakan yang sejujur-jujurnya tentang kemauan Erna hingga mereka terpaksa berbohong. Sudahlah nak, ini memang takdir dari Yang Maha Kuasa. Kamu harus ikhlas. Ibu berterima kasih karena kamu sudah mau mengatakan ini semua. Setelah mengatakan itu semua kepada orang tuanya si Erna, Eka memberikan buah apel yang sudah ia beli tadi. Kemudian Eka pamit untuk pulang ke rumah. Malam harinya, Eka selalu kepikiran tentang wanita yang ia temui di Danau Ranukumbolo. Sebenarnya, siapa wanita yang mengaku namanya itu Tia? Dan kenapa dia bisa tahu semua tentang Eka dan juga Erna? Bisa jadi, mungkin jin yang menyerupai Erna dan sengaja datang dengan wujud lain untuk menyampaikan sesuatu melalui si Eka. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Eka ketika melakukan pendakian ke Gunung Semeru pada tahun 2013-nya. Dan saat pendakian itu merupakan pendakian terakhir bersama kekasihnya, yaitu Erna yang sudah almarhum. Dan memang apa sih teman-teman semua hikmah yang bisa kita ambil ya dalam cerita si Eka dan kekasihnya, yaitu si Erna. Yang pertama adalah jangan memaksakan diri atau jangan gede ambisi untuk bisa melanjutkan perjalanan. Padahal Erna mengalami atau mempunyai penyakit asma. Dan tentunya teman-teman semua ya, penyakit asma mempunyai resiko yang sangat tinggi apabila kita melakukan pendakian gunung. Dan memang yang mempunyai daftar riwayat penyakit asma tidak direkomendasikan untuk mendaki gunung. Oke, sekian dulu ya teman-teman semua. Mohon maaf bila penyampaian saya kurang maksimal karena memang kondisinya lagi bindeng juga. Dan habis kerokan tadi jadi kurang fit. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue selanjutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.